Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Selatan mensponsori pelaksanaan peluncuran dan diskusi sebuah buku berjudul Maharku, Pedang dan Kain Kapan Jilid 2, ditulis Rahman Rumadai, bertempat di lantai 2 Gedung Perpustakaan Ala Salapang, Makassar pada hari Rabu 25 November 2022. Dalam diskusi buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan edisi kedua ini menampilkan 3 pembicara. Pertama, Mahrus Andis, seorang kritikus sastra, penyair dan mubalik. Pembicara kedua, Yudhistira Sukatanya, pengamat sastra, teaterawan, dan novelis. Pembicara ketiga, Lili Rahim, pegiat keadilan gender, dan diskusi ini dipandu Arwan Daeng Awing, seorang jurnalis. Buku setebal 165 halaman ini diterbitkan penerbit Pustaka Sauri Gading. Buku ini merupakan kelanjutan buku edisi pertama dengan judul yang sama yang diterbitkan setahun lalu. Buku ini berisi sepotong kisah perjalanan hidup penulis Rahman Rumadai. Kisah ceritanya dimulai ketika Rahman Rumadai menjadi pengantin baru, sampai ditinggal mati sang istri bersama buah hati mereka menjelang setahun kemudian. Pembicara pertama, Mahrus Andis, menggeledah isi buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan edisi kedua dengan perspektif sastra, budaya, dan spiritual, dengan mengatakan buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan edisi kedua adalah semi autobiografi bernilai sastra. Mengapa kita harus menggunakan pendekatan sastra? Karena pada jilid pertama yang lalu ketika dibahas buku pertama, ada pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kualitas kesastraan buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan. Ada yang bertanya, apakah ini karya sastra atau sekedar catatan harian? Saya katakan bahwa buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan adalah sebentuk karya sastra yang autobiografis. Rahman Rumadai berusaha menuangkan kisah hidupnya, kisah rumah tangganya dalam bentuk karya tulis yang disebut sastra. Apakah dia tergolong cerpen, novel, ataukah apa? Itu kita lihat dari aspek struktur yang membangun karya ini. Pada pendekatan spiritual dan budaya, menurut Mahrus Andis, dalam kisahnya ada pembangkangan tradisi leluhur pada session malam pertama. Namun session ini justru mengundang daya tariknya karena melahirkan dialektika perenungan. Bahkan pada judul buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan ini mengundang kontroversial. Namun di mata Mahrus Andis, judul ini adalah suatu simbolisme jihad fisabilillah. Sementara pembicara kedua, Lili Rahim, mengatakan buku Maharku, Pedang dan Kain Kapan edisi kedua ini dia tidak menemukan kesimpulan siapa sebenarnya sosok Rahman Rumadai. Kalau disebut sebagai seorang yang setia kepada istrinya, justru ia curiga dari yang digambarkan dalam buku ini bahwa penulis adalah seorang yang hanya mencintai diri sendiri dengan berlindung, dengan bersikap selalu mengenang istrinya yang sudah tiada, dan menolak menikah lagi sampai buku ini diterbitkan. Nah,
Kalau kita kembali ke konteks Indonesia sekarang ini, atau kita merujuk pada kamus bahasa Indonesia yang dipakai bersama, kita memang akan menemukan bahwa kesetiaan itu ada urusan pengabdian, komitmen, teguh, integritas, dan sebagainya. Tapi ada filsuf yang bilang begini, kesetiaan itu tidak lepas dari subjek dan objek. Nah, kalau kita menyebut Pak, siapa sih nama panggilannya, Bang Maman? Kalau Bang Maman ini kita sebut setia, kepada siapa dia setia? Kalau kepada Esti sudah tidak ada di dalam interaksi ruang dan waktu Bang Maman sejak 9 tahun yang lalu. Ya, nanti menjadi pertanyaan kita bersama. Kalau kita menyebut Bang Maman ini setia, dia sebenarnya kepada siapa? Karena objek itu sudah tidak ada. Oke. Terus kalau yang banyak itu misalnya kita setia kepada Pancasila, kita setia pada negara kita, ada dasar negaranya. Kita setia kepada perusahaan, berdedikasi, ada manajemennya. Bang Maman ini setia pada siapa? Kalau kita tetap ingin menyebutnya lelaki setia, saya malah ingin berkata jangan-jangan sebenarnya dia setia pada dirinya sendiri. Setia pada dirinya, sebenarnya dirinya karena objek sudah tidak ada. Tapi pembicara ketiga, Yudhistira Sukatanya, memahami buku Maharku Pedang dan Kain Kapan edisi kedua ini sebagai sebuah memoir. Alasannya, berdasarkan pengertian memoir yang dikutip dari Wikipedia ORG, bahwa memoir adalah kenangan yang menyerupai autobiografi dengan menekankan pada pendapat, kesan, dan tanggapan atas peristiwa yang dialami. Bagi Yudhistira Sukatanya, buku Maharku Pedang dan Kain Kapan edisi 2 ini bukan hanya sebuah memoir sederhana Rahman Rumadai sebagai seorang pencinta sejati kepada istrinya yang telah meninggal. Tapi buku ini adalah bacaan yang sensasional yang siap menenggelamkan pembacanya dalam lautan kenangan Rahman Rumadai dengan bahasa yang puitis dan romantis. Bagi saya bacaan ini sangat sensasional dan kalau baca sepintas ini kita sepertinya harus siap-siap ditenggelamkan dalam lautan kenangannya Mama. Jadi yang tidak siap-siap tenggelam nggak usah baca buku ini. Karena kalau sekali Anda membacanya maka Anda akan tenggelam dalam memorinya Mama. Coba tengok ini halaman 93. Mama bilang begini, merindukanmu adalah sesuatu yang datang dalam gelombang. Dan malam ini aku hanya tenggelam. Kemudian ada status yang dia tulis, kepinang kau dengan kain kapan dan pedang. Bertemu denganmu atas isi beratku, bersatu denganmu atas ridho beratku. Namun, mengapa dia mengambilku secepat ini? Bahkan ketika aku berusaha menjadi imam terbaik. Pada bagian awal, ungkapan Maman itu, saya pikir-pikir, karena dia judulnya malam pertama, ada episode perkelaminan ini yang akan di ya, perkelaminan yang akan di begitu ya istilahnya Pak. Perkelaminan. Tapi begitulah Maman, dia menipu kita dari episode. Dari riuhnya sikap pembicara sesuai perspektif masing-masing terhadap buku Maharku Pedang dan Kain Kapan edisi kedua ini, ternyata bagi Maman Rumadai, isi buku ini ditulis semata-mata hanya sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pedang dan kain kapan yang diminta istrinya sebagai mahar ketika dilamar, menurut pengakuan Rahman Rumadai adalah inisiatif istrinya seorang diri. Dari hasil diskusi buku Maharku Pedang dan Kain Kapan edisi kedua,
ada beberapa catatan yang diperoleh. Pertama, buku Maharku Pedang dan Kain Kapan edisi kedua adalah sebuah memoir semi autobiografi. Kedua, makna mahar berwujud pedang dan kain kapan adalah simbolisme jihad fisabilillah. Ketiga, Rahman Jumadai adalah seorang spiritualis, seorang pencinta romantis, dan seorang peduli kepada orang lain. Sekian dan semoga bermanfaat.